Pemimpin yang berketuhanan yang Maha Esa tidak akan mau dia menciptakan keonaran, kehebohan, kezaliman. Rakyat yang berketuhanan yang Maha Esa tentulah merindukan kehidupan yang nyaman, tentram dan aman. Maka iman itu pasti membawa keamanan. Iman pada diri pemimpin, iman pada diri masyarakat, rakyat, semuanya akan aman ketika iman ada dalam diri kita. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, maknanya adalah keimanan. Usahlah 5 sila diamalkan. Cukup mengamalkan sila pertama, pasti sila kedua, 3, 4 dan 5 akan ada pada dirinya. Al-imanu asasu kulli syai'in. Iman itu dasar segala sesuatu. Kalau seorang rakyat, kalau seorang masyarakat, kalau seorang pemimpin imannya jauh dari kehidupan, maka langkah gerak sikapnya akan tidak membawa kenyamanan baik pada dirinya, apalagi pada orang lain. Hadirin jamaah solah Jumu'ah rahimakumullah. Pada satu kesempatan, seorang pemimpin kita di masa lalu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, memanggil seorang pejabat, memanggil seorang gubernur Irak. Ketika dia panggil, dia berkata kepada gubernur itu, "Wahai gubernur, kau perhatikan jembatan sungai Efrat itu. Kau perhatikan jembatan sungai Furat. Jangan ada yang berlobang jembatan sungai itu. Nanti kalau unta menyeberang, terperosok kakinya patah. Umar takut ditanya Allah. Umar takut ditanya Allah." Jemaah yang dimuliakan Allah, itulah ungkapan seorang pemimpin Umar bin Khattab yang dicatat dalam sejarah, bukan sebuah dongeng. Tapi kita umat Islam pernah punya pemimpin yang binatang pun dipikirkannya, hewan pun dipikirkannya, apalagi manusia. Hanya urusan jembatan yang berlobang, dia panggil gubernur Irak agar segera memperbaiki jembatan yang berlobang itu. Umar takut ketika unta melintas terperosok kakinya patah. Dia takut ditanya Allah. Masya Allah. Inilah pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang berketuhanan yang Maha Esa, pemimpin yang beriman dan bertakwa. Karena ciri pemimpin yang beriman tidak cuma mikirkan diri sendiri, tidak cuma mikirkan golongan kelompok, tidak cuma mikirkan manusia, hewan pun dipikirkannya. Rindunya kita punya pemimpin seperti ini. Siapapun kita, bagaimanapun kehidupan kita hari ini, semua kita rindu pemimpin yang beriman, bertakwa, yang berkarakter, yang berketuhanan yang Maha Esa,
yang mengamalkan sila-sila Pancasila, yang mengamalkan rukun Islam. Cerita tentang pemimpin tidak bisa lepas ketika kita merindukan surga. Kita yang hadir ini insya Allah, bahkan semua umat Islam, semua manusia pengen masuk surga langsung dan tidak mau disinggahkan ke neraka. Akan tetapi ketika kita cerita tentang surga, tidak bisa lepas cerita tentang dunia. Karena bahagianya, selamatnya kita di akhirat dan dimasukkan Allah ke dalam surga setelah kita bisa hidup di dunia penuh dengan keselamatan, kebahagiaan. Kalau rusak dunia kita, hancur dunia kita, rusak moral, rusak etika, rusak agama, mana mungkin kita akan bisa mendapatkan surganya Allah dengan rahmatnya. Setiap kali kita berdoa, kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami bahagia selamat dunia, bahagia selamat akhirat. Yang pertama kita minta ke Allah adalah hasanah fid dunia, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita. Sudahkah kita merasa kebaikan-kebaikan dalam hidup dunia kita hari ini? Hampir semua kita, hampir semua penduduk negeri ini mengatakan bahwa kebaikan-kebaikan itu masih jauh dari kehidupan kita. Contoh kecil, kita solat di masjid saja takut pakai sandal yang bagus. Ketika seorang pengendara mobil singgah ke masjid, dia takut sepatunya diletakkan dekat masjid, dia tinggalkan di mobil karena tidak ada kenyamanan. Urusan kenyamanan beribadah di masjid saja banyak kita merasa tidak nyaman. Urusan sandal, sepatu, sepeda motor, ini satu bentuk urusan kenyamanan, ketenangan ibadah belum kita dapatkan. Kenapa terjadi seperti ini? Karena sila pertama Pancasila belum ada dalam jiwa dan kehidupan kita. Ketuhanan yang Maha Esa, pemimpin yang berketuhanan yang Maha Esa, tidak akan mau dia menciptakan keonaran, kehebohan, kezaliman. Rakyat yang berketuhanan yang Maha Esa tentulah merindukan kehidupan yang nyaman, tentram dan aman. Maka iman itu pasti membawa keamanan. Iman pada diri pemimpin, iman pada diri masyarakat, rakyat, semuanya akan aman ketika iman ada dalam diri kita. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, maknanya adalah keimanan. Usahlah 5 sila diamalkan. Cukup mengamalkan sila pertama, pasti sila kedua, 3, 4 dan 5 akan ada pada dirinya. Al-imanu asasu kulli syai'in. Iman itu dasar segala sesuatu. Kalau seorang rakyat, kalau seorang masyarakat, kalau seorang pemimpin
imannya jauh dari kehidupan, maka langkah gerak sikapnya akan tidak membawa kenyamanan baik pada dirinya, apalagi pada orang lain. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka Allah menceritakan kepada kita, memberikan kabar gembira kepada kita semua. Di dalam surah An-Nur 55 Allah menegaskan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan orang yang beramal soleh. Ada kata-kata di antara kamu, maknanya bukan harus semua. Allah berjanji kepada orang beriman di antara kamu dan orang yang beramal soleh di antara kamu. Allah pasti menjadikan mereka penguasa di atas bumi. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan jadikan mereka penguasa di atas bumi, bukan cuma di negeri kita, tapi di atas bumi Allah. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah sudah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kita dulu. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini jelas dan terang, mudah dipahami, agar kita dikasih Allah pemimpin yang beriman beramal soleh, agar kita diberi Allah pemimpin beriman bertakwa beramal soleh. Banyakkan jumlah kita yang beriman dan beramal soleh. Tidak harus 100%, cukup 55% saja, cukup 60% saja yang beriman, yang beramal soleh. Umat di negeri kita ini, apapun agamanya, karena semua agama pasti menyuruh beriman. Tidak ada agama menyuruh bunuh membunuh. Tidak ada agama menyuruh korupsi. Semua agama menyuruh pemeluknya beriman, karena semua agama menyuruh pemeluknya berbuat baik, melarang berbuat jahat. Tidak perlu banyak, 55% yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh, yang bertakwa, yang berketuhanan yang Maha Esa, akan Allah berikan pemimpin yang berkarakter seperti Umar bin Khattab. Tapi jumlah kita yang beriman, beramal soleh, bertakwa hari ini masih sangat sedikit. Apa buktinya? Belum ada masjid kita di Tanjung Merawa yang subuhnya sebanyak solat Jumu'ah. Belum ada. Belum ada, kecuali dalam pesantren. Menunjukkan apa? Sedikit sekali kita-kita yang beriman. Maka ketika ada sebuah kebijakan, ada sebuah peraturan yang menyengsarakan, yang meresahkan, salahkan diri sendiri. Siapa yang kau pilih pemimpinmu ketika itu? Kau pilih karena uang, tak kau pedulikan bagaimana karakternya. Adakah dia berketuhanan yang Maha Esa atau tidak? Tak kau perhatikan. Salahkan diri sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah, hanya pemimpin yang berketuhanan yang Maha Esa, yang beriman, bertakwa, beramal soleh, yang akan bisa membawa kita menuju surga dengan jalan yang mulus. Ketika pemimpin tidak berketuhanan yang Maha Esa, berhati-hati, kita akan disesatkannya.
cerita beberapa bulan lalu. Urusan minyak goreng saja, ratusan bahkan ribuan emak-emak mengantri membeli minyak goreng, mahal dan langka. Padahal negeri ini penghasil CPO terbesar di dunia. Andaikan urusan itu dipegang yang berketuhanan yang Maha Esa, tidak akan sampai emak-emak ngantri bila beli minyak goreng mahal dan langka. Jemaah yang dimuliakan Allah, para pendiri bangsa kita orang baik-baik, orang berkarakter, orang yang ada di BPUPKI bukan sembarang orang. Ulama, negarawan, berbeda agama mereka, tapi tujuan mereka satu, berketuhanan yang Maha Esa. Hari ini kita sedang sepi pemimpin yang berketuhanan yang Maha Esa. Sepi sekali, ada tapi sedikit. Maka surah An-Nur 55, Allah menjanjikan, janji Allah pasti ditepati bila kita juga menepati janji Allah. Banyakkan jumlah orang beriman, berkarakter, banyakkan jumlah orang yang berketuhanan yang Maha Esa, insya Allah yang tahan akan sogokan. Tidak mau dia memilih karena uang, memilih karena Tuhan yang Maha Esa. Sebab dia tahu memberikan suara kepada dipilih, bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Jamaah, yuk kita mulai dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, kawan-kawan kita. Negeri ini rindu pemimpin yang berketuhanan yang Maha Esa. Negeri ini rindu tangan-tangan yang lembut, tangan-tangan yang senantiasa berbuat kebaikan. Sebab para pendiri bangsa ini telah mengorbankan segalanya. Darah tumpah di negeri kita. Para pahlawan berjuang dengan pekikan Allahu Akbar. Dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat. Berkat rahmat Allah, rahmat Allah luar biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayo semua kita kembali, karena kehidupan hakiki adalah akhirat dan surga tujuan kita semua. Dunia sesaat ini pasti kita tinggalkan. Yuk kita berbuat baik, lakukan kebaikan, jangan pernah bosan berbuat baik. Ajak saudara kita beriman, ajak saudara-saudara kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Insya Allah bila sudah 55% penduduk negeri yang beragam agama, suku, etnis ini sudah memahami, mengamalkan sila pertama Pancasila, insya Allah Allah akan berikan pemimpin yang juga berketuhanan yang Maha Esa. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam ridhonya. Allah jagakan iman kita, Allah kokohkan nilai-nilai keimanan kita, Allah kuatkan semangat kita. Tiada hari tanpa mengajak saudara-saudara kita untuk berketuhanan yang Maha Esa. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua di dalam siratal mustaqim. Semoga Allah menghadiahkan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.